Perkenalkan, nama saya Beninon Amonai Sinaga, NIM 620-251-0005, kelas IKOR A 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang doping kafein. Yang pertama, definisi dan golongan kafein. Senyawa kafein ini tersendiri termasuk ke dalam golongan senyawa yang psikoaktif. Kafein merupakan suatu senyawa yang dapat membuat seseorang berpikir lebih jernih, merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih santai. Kafein merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari miliaran manusia yang ada di seluruh penjuru dunia. Kafein banyak ditemukan di dalam minuman, teh, soft drink berwarna, coklat, maupun minuman energi dan obat-obatan. Kandungan kafein pada secangkir kopi sekitar 80-125 mg, sedangkan satu kaleng soft drink cola mengandung sekitar 23-37 mg. Teh mengandung sekitar 40 mg dan satu ons coklat mengandung sekitar 20 mg kafein. Di negara Indonesia, pada ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tahun 2004, untuk kafein itu sendiri penggunaan maksimal dalam sehari adalah 150 mg. Kafein adalah zat alami yang banyak terkandung di dalam tanaman, teh, kopi, dan kakao. Zat ini juga sering ditambah pada minuman energi atau teh pelangsing. Setelah dikonsumsi, kafein akan diserap ke aliran darah dan kemudian dibawa ke hati untuk dipecah menjadi senyawa yang bisa memengaruhi fungsi berbagai organ. Yang kedua yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik kafein. Farmakodinamik. Obat golongan ini memiliki efek sebagai relaksan otot polos bronkus, merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Kerja obat ini terhadap tubuh juga melibatkan banyak sistem. Pada SSP, kafein merangsang medula oblongata yang merupakan pusat napas. Kafein dapat menimbulkan mual dan muntah melalui efek sentral maupun perifer. Kadar yang tinggi dari kafein juga merangsang sistem kardiovaskular dan akibatnya denyut jantung menjadi cepat atau bahkan pada beberapa kasus menimbulkan aritmia pada jantung. Pada sistem pencernaan, kafein menstimulasi sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Kafein dapat memperbaiki ventilasi dan mengurangi sesak napas sehingga oksigen dapat ditransfer ke otot. Farmakodinamik kafein didistribusikan ke seluruh tubuh dan diabsorpsikan dengan cepat setelah pemberian waktu paruh 2-3 jam diekspresikan melalui urin. Yang kedua, farmakokinetik. Kafein diabsorpsi dengan cepat dan mendekati sempurna melalui saluran gastrointestinal dalam waktu 30-60 menit. Kafein distribusikan secara merata ke seluruh jaringan tubuh. Konsentrasi maksimum dalam plasma 1 T maksimal dicapai dalam waktu 1 jam dengan rentang 0,5 sampai 1,5 jam. Waktu penuh definisi sangat bervariasi. Rata-rata kafein dari tubuh terjadi melalui metabolisme. Metabolisme kafein sangat kompleks, paling sedikit antara 25 metabolit yang dihasilkan. Kafein diekspresikan melalui urin dalam bentuk tidak berubah, yaitu hanya 1-4 setelah pemberian oral Donovan dan Devan. Jalur utama eliminasi kafein melalui reaksi demetilasi yang dikatalis oleh enzim sitokrom P450 CYP1A2 menghasilkan paraksantin 1,7 sampai dimetilaksin sebanyak 80, teobromin 10 dan teofolin 4 anonim A 2005. Kemudian cara kerja kafein. Kafein bekerja dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter dopamin di area otak. Mekanisme kafein dalam meningkatkan aktivitas dopamin dan neurotransmitter lainnya seperti norepinefrin dan glutamat adalah melalui reseptor adesonin, yaitu reseptor A1 dan A2A. Kafein bekerja sebagai antagonis di reseptor adesonin. Apabila adesonin meningkat reseptornya, adesonin akan menghambat produksi dopamin, norepinefrin, dan glutamat. Kafein berikatan dengan reseptor A1 dan A2A akan menghambat peningkatan adesonin pada reseptor tersebut. Proses hambatan tersebut akan meningkatkan kadar dopamin di area otak. Kafein merupakan salah satu zat yang bekerja dengan cara menstimulasi sistem saraf pusat. Bila sudah masuk ke dalam tubuh, kafein akan diserap dari darah ke jaringan tubuh. Konsentrasi tertinggi dari
kafein dalam plasma, yaitu 15-120 menit setelah kafein dicerna tubuh. Mekanisme kafein mirip dengan kerja adenosin, yakni senyawa yang berperan sebagai neurotransmitter inhibitor atau menghambat sinyal otak dan berikatan dengan reseptor atau penerimaan pada otak. Pada kondisi yang normal, adenosin membantu proses tidur dan menekan aktivitas sistem saraf. Selain itu, adenosin dapat melebarkan pembuluh darah pada otak agar menyerap banyak oksigen saat tidur. Adapun kandungan kafein di beberapa minuman seperti espresso mengandung kafein sebesar 240-720 mg, kopi mengandung kafein sebesar 102-200 mg, yerba mate mengandung kafein sebesar 65-130 mg, minuman energi mengandung kafein sebesar 50-160 mg. Adapun efek yang diharapkan dari doping kafein yaitu kafein punya sifat yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Kafein dapat meningkatkan metabolisme penggunaan energi dalam tubuh dan aktivitas saraf tubuh dengan singkat. Seperti pada latihan anaerobik, prinsipnya adalah melakukan gerakan dengan cepat dan waktu yang singkat. Dalam artian yang umum, gerakan yang cepat dan singkat tersebut adalah kecepatan dan kelincahan yang membutuhkan energi. Adapun mengonsumsi kafein terlalu banyak dapat menimbulkan perasaan gelisah dan khawatir. Jika konsumsi lebih banyak lagi, bisa-bisa terjadi cepat tersinggung, kurang tidur, merasa cemas tanpa sebab, dan menyebabkan diare. Berikut atlet yang pernah menggunakan doping kafein, seperti Lee Chong Wei, bintang bulu tangkis Malaysia. Lee Chong Wei gagal lolos tes doping jenis dexamethasone saat berpartisipasi pada kejuaraan dunia 2014. 3 bulan berselang, tepatnya pada November, hasil tes itu diumumkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Yang kedua yaitu Maria Sharapova, dijatuhi sanksi larangan bermain selama 2 tahun oleh Federasi Tenis Internasional akibat positif doping menggunakan meldonium dalam sidang panel ITF pada 8 Juni 2016. Sharapova dinyatakan tak berniat dan sengaja berbuat curang, namun dia dinyatakan bertanggung jawab dan melakukan kesalahan signifikan. Terima kasih. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan yaitu materi tentang doping kafein. Terima kasih.